Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد ويا معاشر المسلمين طلابي وطالباتي رحمني ورحمكم الله أجمعين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat tersebut berupa kesehatan yang ada dalam diri kita, baik nikmat tersebut berupa kesempatan yang Allah berikan ke dalam diri kita, dan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan iman dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaslah kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang banyak ini, atas semua karunia yang tidak terhingga ini. Sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat yang telah ada di dalam diri kita. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang perkara-perkara yang wajib kita ketahui yang berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan. Jadi kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah kajian tentang fikih Ramadan. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tahu bahwa yang namanya puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang Allah wajibkan kepada kita dan menjadi rukun yang kedua bagi umat Islam. Jadi puasa itu adalah puasa yang Allah wajibkan, dan puasa Ramadan ini menjadi rukun yang keberapa? Ketiga atau ketiga? Hah? Ada yang ngomong ketiga, ada yang ngomong
keempat. Tetapi kita yakin bahwa memang yang namanya puasa itu semua adalah rukun Islam. Tidak ada yang berselisih. Berselisih di dalam angkanya 3 atau 4. Tetapi kalau dalam rukunnya para ulama bersepakat tentang apa? Puasa Ramadan menjadi rukun Islam bagi kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang bulan Ramadan atau puasa yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka wajiblah kita ini mengetahui perkara-perkara yang mana menjadikan puasa-puasa kita ini nantinya menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu persiapan. Kalau nggak siap-siap, bisa jadi puasa kita lakukan belum tentu puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali sebelum datangnya bulan Ramadan kita semua bersiap-siap mempersiapkan bekal kita untuk menjadikan puasa yang kita lakukan nantinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mau nggak puasa yang kita lakukan itu ketika kita laksanakan dengan baik, tetapi nggak dapat pahala, mau nggak di sini? Hah? Mau nggak? Dari pagi sampai sore nggak makan, lapar, haus gitu kan? Nggak dapat apa-apa, mau atau tidak? Nggak mau. Kalau memang kita nggak mau puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tidak mendapatkan balasan dari Allah, maka kita semua wajib mengetahui perkara-perkara yang nantinya akan menjadikan puasa kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita bahas pertama ialah tentang pengertian puasa. Pengertian apa? Puasa. Jadi sebelum kita tahu, sebelum kita melaksanakan puasa itu, kita harus tahu apa sih puasa. Biar tahu dulu, biar kenal. Sehingga dengan kita kenal dengan puasa tadi, pengertiannya tadi, maka kita semua akan lebih bersemangat, lebih berhati-hati ketika melaksanakan puasa tersebut karena kenal dengan puasa, tahu pengertiannya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa menurut bahasa ialah menahan dan mencukupkan dari sesuatu. Itu yang namanya puasa secara apa? Bahasa. Jadi menahan dan mencukupkan dari segala sesuatu. Itu yang namanya puasa secara bahasa. Ditahan, dicukupkan. Berarti kalau cukup itu nggak nambah lagi, itu maksudnya. Ya, itu secara bahasa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Maryam, Allah mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Jadi Maryam pernah mengatakan ini sesungguhnya saya nadartu, saya bernadar lirrahmani untuk Tuhan saya yaitu Allah shauma, puasa. Apakah Maryam itu puasa? Tidak. Tetapi apa? Maryam itu tidak ngomong, diem. Bukan berarti puasa nggak makan dari pagi sampai mana? Sampai sore. Tetapi kata sauma di sini itu artinya mencukupkan, imsak, menahan. Sehingga Maryam ketika mengatakan saya nadar saum, berarti saya nadartu sauma falan ukallimal yauma insiya. Itu lanjutannya. Maka ketika saya mengatakan saya nadar untuk mensaum falan ukallimal yauma insiya, maka saya enggak bakal ngajak orang ngomong. Berarti puasa di sini bukan puasa apa? Enggak makan, enggak minum, tetapi menahan agar enggak ngomong sama orang yang lain. Itu kalau secara apa tadi? Bahasa.
Jadi as-saum bimana menahan, mencukupkan dari sesuatu. Itu kalau secara bahasa. Dan Allah pun juga mengatakan, ketika Maryam mengatakan saya bernadar sauma, itu maksudnya enggak ngomong dengan orang. Kalau secara bahasa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa puasa itu asli secara bahasanya itu menahan dan mencukupkan dari segala sesuatu, maksudnya enggak melakukan perkara itu lagi gitu. Sekarang kita akan mengetahui puasa secara istilah. Secara istilah. Kalau puasa secara istilah ialah al-imsaku 'anil muftirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu awal itu. Jadi syarat pertama puasa dikatakan puasa, syarat pertama yang ini. Apa itu? Imsak 'anil muftirat. Jadi menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa. Itu yang pertama ya. Jadi kalau puasa nggak ada yang menahan ini, nggak ada menahan yang membatalkan dari puasa, maka puasanya bukan dikatakan puasa. Atau bisa dikatakan puasa, tapi puasanya nggak benar. Selanjutnya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Syarat yang kedua, dari munculnya fajar sampai datang maghrib. Dari munculnya fajar sampai terbitnya matahari. Atau dari datangnya subuh sampai datangnya maghrib. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah apa? Dari menahan dari perkara yang membatalkan puasa itu dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari datangnya sholat subuh sampai datangnya sholat maghrib. Kalau misalkan imsak atau menahan dari segala yang membatalkan puasa tapi malam, berarti bukan dikatakan apa? Puasa. Saya tadi gak makan, gak minum, gak ini. Jam berapa? Dari jam 6 sore itu sampai subuh. Apakah ini dikatakan puasa? Tidak. Dikatakan puasa menahannya kapan? Dari subuh sampai maghrib. Dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan yang terakhir, ini syarat yang terakhir, ma'an niyah. Bersama niat ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang ketiga, puasa itu dikatakan puasa harus ada niat. Niatnya bukan memang mencari apa-apa, tapi ta'abbudan lillah, memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara syarat-syarat atau kualifikasi puasa. Jadi kalau ketika perkara-perkara ini tidak ada, maka puasa itu bukan dikatakan puasa. Jadi yang pertama apa tadi? Menahan diri atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu syarat pertama. Kalau orang nggak menahan, maka nggak dikatakan puasa. Syarat yang kedua, menahannya itu juga ada waktunya. Kapan? Dari munculnya fajar sampai datang tenggelamnya matahari. Dari datangnya subuh sampai datangnya maghrib. Itu kualifikasi yang kedua. Syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, itu harus ada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada niat beribadah kepada Allah, maka nggak bakal dikatakan puasa. Contoh. Orang ini misalkan nggak makan dari subuh sampai maghrib, makan juga enggak, berhubungan suami istri pun juga enggak, minum pun juga tidak, tapi nggak pakai niat. Ya penting nggak makan aja lah gitu. Kenapa nggak makan?
ya seneng aja gitu, seneng aja. Atau kenapa nggak makan? Diet Ustaz, diet. Maka walaupun dia nggak makan, menjauhi dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi gara-gara nggak ada niat, maka tidak dikatakan puasa. Maka dikatakan puasa wajib harus ada 3 perkara. 1, menjaga dari perkara yang membatalkan puasa di waktu datangnya fajar sampai datang maghrib. Dan yang ketiga, harus ada niat memang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara apa tadi? Definisi pengertian dari puasa. Kalau memang misalkan puasa itu nggak ada ketiga-tiganya tadi, maka itu tidak dikatakan puasa. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, kalau dalam Islam ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah, maka yang kita ambil ialah pengertian secara istilah. Kalau hanya pengertian secara apa tadi? Bahasa, maka nanti akan terjadi kekacauan yang melanda di mana-mana. Maka wajar ada yang dikatakan apa? Yang namanya sholat. Apa makna sholat itu? Sholat artinya doa. Kalau menggunakan arti doa, ya Allah berdoa. Sholat zuhur sudah apa tadi berdoa? Kacau tidak? Kacau. Kalau hanya menggunakan secara bahasa saja, maka akan menjadi kekacauan di mana-mana. Maka kalau kita dalam Islam ini ada pengertian secara bahasa, sejatinya pengertian secara bahasa itu hanya penguat untuk pengertian secara istilah. Maka tetapi yang tetap kita ambil itu yang istilah, bukan yang apa? Yang secara bahasa. Kalau secara bahasa hanya kita tahu makna aslinya apa sih gitu. Itu secara bahasa. Tetapi untuk pengamalan kita tidak boleh menggunakan yang secara bahasa. Yang kita gunakan ialah secara istilah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai sini pengertian puasa ini ya. Barakallahu fiik. Tak minum kopi dulu. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas, setelah kita membahas tentang pengertian puasa, maka kita akan membahas macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Jadi setelah mengetahui pengertian puasa, kita akan belajar tentang macam-macam puasa. Ada berapa sih puasa itu gitu. Jadi memang sekarang ini saya nggak bahas tentang fadilah keutamaan puasa atau keutamaan Ramadan, belum saya bahas. Pingin saya takutnya kalau saya pelajari sekarang, kita pelajari sekarang sudah apa ya? Sudah basi, sudah apa istilahnya ya? Sudah lama mendekati Ramadan kan. Maka pingin saya untuk keutamaan itu deket-deket bulan Ramadan. Biar semakin ada tambahan apa? Tambahan tambahan kekuatan lah. Biar semangat lagi ketika puasa. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa yang namanya puasa itu dibagi menjadi 2. Pengusahanya gini masuk 10 kan nggak bener gitu. Puasa dibagi menjadi 2. 1 puasa apa itu? 1 puasa wajib. 2 puasa apa? Puasa sunnah. Jadi 1 pertama puasa wajib, 2 puasa sunnah. Apa perbedaan dari keduanya? Silahkan. Apa perbedaan wajib sama sunnah itu apa tadi? Kalau wajib ya wajib dilakukan gitu kan. Kalau sunnah kalau nggak dilakukan pun nggak menjadi masalah. Tapi nggak dapat pahala. Itu simpelnya begitu. Jadi puasa dibagi menjadi 2, puasa wajib, puasa sunnah. Selanjutnya,
pembagian puasa wajib. Jadi setelah kita mengetahui puasa itu ada dua, ada wajib, ada sunnah, rupanya yang wajib itu juga dibagi menjadi beberapa. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu puasa wajib dibagi itu? Siapa yang tahu? Satu, puasa yang wajib dikarenakan zaman atau waktu. Puasa yang wajib dikarenakan zaman atau waktu. Jadi puasa yang wajib yang berkaitan dengan waktu, dikarenakan waktu atau zaman. Puasa apa tersebut? Ahsan. Puasa Ramadan. Sejatinya kalau nggak ada Ramadan itu puasa itu nggak bakal wajib. Contoh Rajab, Ruwah, apa gitu? Jumatul Ula, Jumatul Tsani. Bulan-bulan itu semua kan nggak wajib puasa kan? Wajib nggak bulan-bulan itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apakah wajib puasa? Wajib tidak? Syawal, Lebaran, puasa wajib? Sya'ban, wajib puasa? Kapan wajib? Datang Ramadan baru wajib puasa. Berarti satu ini wajib, tetapi wajibnya dikarenakan ada zaman berkaitan dengan waktu. Sudah dipahami? Jadi puasa ini wajib kan apa? Karena berkaitan dengan waktu. Dengan adanya waktu bulan apa? Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan berarti nggak Allah wajibkan. Itu pertama. Yang kedua, puasa yang diwajibkan karena memang ada sebab. Ada sebab. Kalau tadi kan waktu. Yang kedua ada sebab. Siapa yang bisa ngasih contoh? Hah? Nadar itu yang terakhir. Bayar utang. Sejatinya bayar utang itu ya puasa itu tadi artinya. Apa itu? Puasa kafarah. Puasa apa? Kafarah. Jadi harus tahu dulu nih kafarah itu artinya apa? Harus tahu nih. Jangan nggak tahu nanti. Apa kafarah itu? Hah? Kafarah mengingkari, ya bukan, itu kafarah yakfuru itu. Kalau kafarah itu aslinya pelebur. Penghapus kafarah hasilnya kan begitu. Ya. Maka puasa-puasa kafarah ini adalah puasa untuk meleburkan apa? Kewajiban yang lain. Yang tadinya aslinya wajib tapi diganti dengan puasa yang lain, maka ketika sudah puasa yang tadi sudah nggak wajib lagi. Itu diantaranya. Kafarah itu banyak. Kafarah banyak. Di antaranya apa? Membunuh orang muslim. Ya, membunuh seseorang yang muslim itu, mereka semua disuruh ngapain? Puasa berapa? Juz 5. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu juz 5 atasnya ayatnya itu. Faman lam fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Ya, ada kan? Jadi semua puasa-puasa itu semua puasa kafarah. Dan puasa kafarah ini hukumnya wajib, enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak. Contoh, ketika orang janji, sudah berjanji ya, tahu-tahu janjinya enggak dilakukan, maka dia wajib membayar apa? Kafarah. Kafarahnya apa? Juz 7 halaman awal paling akhir. Apa itu? Juz 7 halaman pertama paling akhir. Halaman pertama itu. Fakafaratuhu. Ayo juz 7 yang paling bawah itu. 3 hari puasa. Itu kafarah bagi orang yang apa? Yang punya janji enggak ditepati. Sudah yakin sudah bikin janji, tidak tahu enggak ditepati, maka dia harus bayar apa? Kafarah. Dan kafarah puasa kafarah ini semuanya hukumnya wajib, tetapi wajibnya dikarenakan sebab.
Gara-gara melakukan perkara itu, maka dia wajib puasa. Sejatinya kalau dia nggak melakukan, nggak wajib puasa itu. Sejatinya kalau dia nggak bersumpah tadi, nggak janji, nggak wajib puasanya. Tapi gara-gara dia janji, nggak menepati janjinya tadi, maka apa? Suruh bayar puasa. Yang puasa tadi aslinya nggak wajib, jadi wajib gara-gara sebab. Gitu. Jadi dipahami? Jadi dipahami ya? Contoh lagi juga ketika mengatakan seorang yang mengatakan kamu itu seperti ibu saya, kan begitu? Maksudnya apa? Itu juga nggak boleh seorang laki-laki mengatakan punggungmu itu kayak ibu saya, seperti punggung ibu saya begitu. Dalam niatan memang seakan-akan menyamakan. Itu nggak boleh. Dan di situ juga ada kafarahnya, yaitu melaksanakan puasa. Maka puasa ini sejatinya nggak ada wajibnya, tapi gara-gara perkara-perkara dilakukan, maka menjadi wajib. Itu perkara yang keberapa? Yang kedua. Jadi puasa yang kedua wajib dikarenakan apa? Karena ada sebab yang menjadikan dia wajib. Berarti awal mulanya puasanya nggak wajib. Perkara yang ketiga atau puasa yang ketiga yang wajib dikarenakan dirinya sendiri. Wajib dikarenakan apa? Dirinya sendiri. Jadi puasa ini wajib kapan? Karena dirinya sendiri. Puasa apakah itu? Yang tadi puasa apa? Nadar. Kalau orang sudah nadar berarti apa? Harus melakukan. Contoh, ada santri mengatakan, saya kalau misalkan saya ujian bulanan ini dapat nilai 100, saya akan puasa setahun. Misalkan begitu, maka puasa yang tadinya setahun itu nggak wajib bagi dia. Gara-gara dia ngomong tadi, maka menjadi wajib. Maka hati-hati, jangan gampang nadar. Takutnya nanti kamu nggak mampu. Kenapa? Karena puasanya wajib. Kalau memang saya selesai melakukan saya puasa setahun, puasanya menjadi wajib. Maka hati-hati. Ini perkara yang ketiga, puasa yang wajib dikarenakan apa tadi? Dikarenakan dirinya sendiri. Jadi puasa wajib itu ada 3. 1, wajib dikarenakan ada waktu. Yang kedua, wajib karena ada sebabnya. Dan yang ketiga, wajib dikarenakan dirinya sendiri. Itu kalau kita ngomong puasa wajib. Adapun puasa sunnah, saya nggak bahas sekarang. Puasa sunnah banyak sekali, insya Allah kita akan bahas setelahnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang syarat wajibnya puasa. Kita akan membahas syarat wajib puasa. Maksudnya, siapakah sih yang wajib puasa? Siapa saja orang yang diwajibkan puasa? Itu yang akan kita bahas. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama untuk menjadikan atau yang diwajibkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang pertama ialah harus muslim. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu wajib muslim. Kalau enggak muslim maka enggak wajib puasa. Siapa yang tahu dalilnya? Kenapa orang selain muslim enggak wajib puasa gitu? Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa orang kafir yang bukan muslim gak wajib puasa? Saya beri clue. Juz 2 Al-Baqarah 183 yang berbunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Allah dalam ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai semua manusia. Bisa dipahami? Berbeda ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, mengajak manusia semua itu ngajak masuk Islam. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas udkhulu fis silmi kafah. Kalau manusia itu semua diajak masuk Islam, ya. Tapi kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti dari ayat ini kita tahu yang diwajibkan itu orang iman. Bisa dipahami? Tidak bisa kan? Ya. Perlu diketahui juga. Dan saya ulangi lagi ini. Ketika ada lafaz al-iman, kelas 2 kemarin ingat ya. Ketika ada lafaz iman, maka di dalam iman lafaz iman tadi ada makna Bisa dipahami? Adapun ketika ada lafaz Islam juga, maka kalau dia disebutkan dalam keadaan sendiri, maka di dalamnya pun juga ada makna iman. Ya ayyuhalladzina amanu berarti juga ada iman. Islam, ya. Bisa dipahami? Tapi kalau misalkan dalam satu konteks ada Islam, manal Islam, manal iman, maka Islam punya makna tersendiri, Islam juga punya makna tersendiri. Itu kalau dalam konteks disebutkan dua-duanya. Tapi kalau disebutkan satu saja, maka Islam itu bermakna iman, iman juga punya bermakna Islam. Maka ya ayyuhalladzina amanu di sini wahai orang-orang yang beriman, maksudnya juga wahai orang-orang yang Islam. Maka syarat yang pertama yang diwajibkan orang puasa ialah Islam. Itu yang pertama. Selanjutnya, syarat yang kedua ialah setelah dia Islam, maka nggak wajib semua orang Islam itu puasa, nggak wajib. Contohnya, Asma nanti mau Ramadan bisa puasa dia, kuat nggak dia? Nggak kuat. Berarti syarat yang kedua, yang diwajibkan puasa harus baligh. Baligh. Itu syarat yang kedua. Berarti kalau belum balik memang belum disyarat, belum diwajibkan puasa. Jadi pertama Muslim, yang kedua harus balik. Itu pun juga tidak cukup, karena nggak semua orang Muslim balik semua wajib puasa, nggak juga. Ada kriteria yang lain. Selanjutnya apa? Aqil, harus berakal. Muslim dia, balik dia, bahkan bukan hanya balik dia sudah jenggotan begitu ya, istilahnya begitu. Tapi kalau gila, maka dia apa? Enggak wajib puasa. Muslim, balik, akil. Apakah cukup? Belum. Masih ada yang lainnya. Yang selanjutnya ialah sahih, sehat. Sehat. Muslim sudah, balik sudah, berakal juga sudah gitu kan, tapi nggak sehat, maka dia pun nggak wajib puasa. Sudah sakit parah sakitnya gitu kan. Kalau dia puasa malah nambah parah sakitnya, maka dia nggak wajib puasa, nggak wajib dia. Maka harus ada sehat. Dan yang selanjutnya yang mewajibkan puasa ialah muqim, bermukim, enggak lagi pergi. Muslim ya, balik ya, berakal ya, terus sehat ya, safar. Berarti ketika dia safar enggak wajib puasa. Walaupun lima-limanya ada ya, Muslim iya, balik, akal iya, sehat iya gitu. Tapi gara-gara safarnya dia bersafar, maka nggak wajib puasa. Maka kalau ada perkara-perkara ini, maka menjadikan manusia tadi tidak diwajibkan puasa. Tetapi kalau ada semuanya, Muslim, balik, akil, terus apa lagi? Sehat dan nggak pergi, maka semuanya wajib puasa. Itu diantaranya. Selanjutnya,
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yang akan menjadikan puasa kita menjadi sah. Puasa kita menjadi sah. Jadi itu syarat wajibnya, yang tadi wajib ya, itu wajib. Sekarang syarat yang kedua ialah yang mana akan menjadikan puasa kita menjadi puasa yang sah. Syarat sah puasa yang pertama ialah at-thaharah minal haidi wan nifas. Harus suci dari yang namanya haid dan juga nifas. Itu syaratnya. Kalau seorang perempuan ya, kalau laki-laki nggak mungkin gitu kan. Harus suci dari yang namanya haid dan nifas. Maksudnya dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan tidak nifas. Baru puasanya baru dikatakan sah. Tetapi harus ada yang syarat tadi loh ya. Syarat wujubnya tadi harus ada. Kalau syarat wujubnya tadi nggak ada, maka nggak berarti. Orang kafir misalkan gitu kan, dia puasa, nggak haid juga dia, tetap nggak bakal sah. Maka syarat wujub tadi tetap wajib ada. Maka yang pertama at-thaharah minal haidi wan nifas, harus bersih dari haid dan juga nifas. Dan perkara yang kedua ialah harus ada niat. Harus ada apa? Niat. Kalau nggak ada niat, maka nggak bakal sah puasanya. Sebagaimana kita tahu, innamal a'malu bin niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu intinya. Jadi segala sesuatu itu perlu dengan niatnya. Atau dalam kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala perkara-perkara itu tergantung dengan niat. Maka niat itu perkara sangat penting untuk menjadikan amalan kita diterima atau tidak. Itu diantara apa? Dua syarat syarat sah. Yang ketiga, kalau hanya syarat sah ialah apa? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang memang belum baligh gitu kan, tapi sudah agak gede. Saya sudah mumayyiz ya. Sudah agak gede. Jadi belum baligh dia. Kayak setelah SMP ini bisa awal-awal belum baligh dia kan. Tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu asal kata mayyaza yumayyizu, itu artinya membedakan. Berarti maksudnya mumayyiz itu isim fa'il. Kalau yang belajar bahasa Arab kemarin kan, mayyaza yumayyizu, tamyizan mumayyizun gitu. Mumayyiz itu orangnya, pelakunya. Pelaku yang bisa membedakan. Maka mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala. Walaupun dia belum baligh, ketika dia puasa maka puasanya dianggap sah. Tapi kalau belum mumayyiz, maka puasanya belum sah dia. Belum sah. Tetapi kalau sudah mumayyiz, maka ketika puasanya puasa yang sah. Itu diantara syarat untuk menjadikan apa tadi? Puasa kita sah. Yang pertama, rukun wajib puasa tadi harus ada. Yang kedua, harus apa tadi? Bersih dari haid dan nifas, ada niat, dan harus mumayyiz. Mumayyiz itu bahasanya mayyaza yumayyizu. Itu diantara syarat agar puasa kita menjadi sah ketika kita ingin melaksanakan puasa. Udah adzan belum ini? Adzan dulu aja berarti. Barakallahu fiik. Yang punya ini silakan yang adzan. Nanti kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belum wudu silakan.
Cepat. Asyhadu an la ilaha illallah. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وقت مقام محمود الذي وعده. أيها الطلاب أسرعوا يا إخوان. Ketinggalan nanti. Asri'u ya ikhwan. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah menjadikan niat menjadi niat yang sempurna atau niat yang memang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah menjadikan niat puasa kita? Bagaimanakah menjadikan niat puasa Ramadan kita menjadi puasa Ramadan yang memang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maka saya katakan, saya tunggu tadi anak-anak tadi ini penting ini. Kalau niatmu nggak ada dari perkara-perkara ini, maka bisa jadi niatmu nggak bakal diterima. Kalau niatnya nggak diterima, jangan mimpi puasanya bakal diterima. Maka ada amrun muhim. Ini perkara yang penting. Yang mana la budda alaina an na'lama. Kita wajib mengetahui perkara ini. Disyaratkan untuk menjadikan niat puasa Ramadan kita menjadi niat puasa yang benar. Yang pertama ialah di dalam niat tersebut wajib ada yang namanya azm. Jadi kalau puasa kita, niat puasa Ramadan kita tuh nggak ada azmnya. Apa itu azm?
Azam itu tekad yang bulat, tekad yang kuat, keinginan yang besar. Itu namanya azam. Kalau nggak ada azamnya, maka apa? Nggak dikatakan niat. Jadi memang kalau memang kita mau melaksanakan puasa, niat bulan Ramadan itu harus punya azam. Nggak boleh nggak punya azam. Besok puasa nggak ya? Puasa nggak? Puasa nggak? Nggak boleh itu. Karena nggak punya azam. Maka kalau memang nggak punya azam, maka niat puasanya bakal dikatakan niat yang salah, niat yang gagal, niat yang nggak diterima. Karena konsekuensi niatnya harus ada azam. Dan azam ini harus mengalahkan yang namanya keraguan. Ragu harus dikalahkan. Kalau masih ragu, puasa enggak, masih ragu, maka niatnya nggak bakal sah. Keinginan kuat, tekad tadi harus kuat. Jangan ragu. Kalau masih ragu berarti apa? Imbang. Antara keinginan sama ragu imbang, maka niatnya enggak benar. Maka semuanya niat yang kuat. Itu syarat yang pertama untuk menjadikan niat puasa Ramadan kita harus puasa niat yang benar. Syarat yang pertama apa tadi? Punya azam. Yang mana azam ini akan mengalahkan keraguan. Perkara yang kedua. Jadi perkara yang pertama, untuk menjadikan niat puasa Ramadan kita niat puasa yang sah, harus ada niat, harus ada azm, keinginan yang kuat, tekad yang bulat, yang mana mengalahkan keraguan. Perkara yang kedua ialah harus ada ta'yin atau penjelasan dalam niat tersebut. Penentuan atau penjelasan dalam niat tersebut. Kalau nggak ada penentuan dalam niat tersebut, maka niat puasa Ramadan pun kita nggak bakal sah. Contoh, saya besok niat puasa, tapi nggak tahu puasa apa. Tanpa ada penentuan saya ingin puasa Ramadan, maka puasanya nggak bakal sah. Kenapa? Wajib kita ini besok mau puasa apa kita ini? Mau puasa sunnah, puasa kafaroh, puasa nadar, atau Ramadan? Wajib ada penjelasan, at-ta'yin. Sama ketika sholat. Ya sholat cuma Allah Akbar, gak tahu niat sholat apa nih. Gak benar. Harus saya tuh Allah Akbar, niat sholat apa? Zuhur, maghrib, asar, isya. Jelas. Jangan hanya gak tahu yang penting sholat aja Allah Akbar, tapi gak tahu tuh niat sholat apa. Salah. Tahu-tahu wudu, datang ke rumah, dari rumah kan, datang ke masjid, nggak tahu niat sholat apa, yang penting Allahu Akbar, nggak ada niat, makanya sholatnya nggak sah. Harus ada penjelasan. Saya ketika Allahu Akbar itu niatnya sholat apa di sini? Maghrib, isya, subuh, zuhur, harus jelas. Sama ketika puasa tadi sama. Kalau memang melaksanakan puasa besok tadi, itu puasa apa? Ramadan, bayar kafaroh, atau puasa nazar, itu wajib dijelaskan. Kalau nggak ada penjelasan, maka niat kita kurang. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Ada azm, keinginan kuat, tekad bulat. Yang kedua apa? Harus dijelaskan, ditentukan. Jadi puasa yang kita lakukan. Ini mayoritas para ulama mengatakan memang wajib ada ta'yin. Walaupun ada di antara para ulama enggak harus ta'yin ada. Tapi untuk kebanyakan mayoritas para ulama, mereka semua mensyaratkan harus ada ta'yin, penjelasan. Selanjutnya, perkara yang selanjutnya ialah untuk menjadikan niat puasa Ramadan kita sah, ialah wajib dilakukan di malam hari. Wajib niatnya diniatkan atau dilakukan di malam hari. Kalau niatnya pagi hari, berarti puasanya enggak sah. Itu syarat yang ketiga.
Syarat yang ketiga, untuk menjadikan syarat puasa Ramadan kita sah, maka syarat tersebut harus dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di sore hari, di siang hari, di pagi hari, maka puasanya nggak bakal sah. Niatnya kurang tepat gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum datang pagi, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya enggak dianggap. Kalau niatnya itu kapan? Setelah subuh. Maka niat itu wajib dilakukan di mana? Di malam, sebelum datang subuh. Datang maghrib sebelum datang subuh. Kalau setelah subuh, maka tidak, fala siyama lahu, enggak ada puasa baginya. Maka ini penting nih. Ini harus hati-hati nih. Hati-hati kalau memang kita itu kalau bisa harus antisipasi niat puasa ketika di malam hari. Takutnya saja sih. Tetapi kalau sudah niat mau sahur, itu sudah menunjukkan pingin puasa kan. Tapi kalau misalkan nggak ada niat sahur, nggak ada niat apa, tahu tidur, datang subuh, bagaimana niatnya? Dari pagi, dari maghrib itu nggak ada niat pingin puasa besok gitu kan. Tahu-tahu kecapean, tidurlah dia, datanglah apa? Pagi hari. Apa yang terjadi? Dia dalam keadaan belum niat. Bagaimanakah puasanya? Maka ini bahaya. Maka apa? Haruslah puasa ketika ingin puasa tadi, laksanakan niat di malam hari. Yang penting ada niatan saya besok itu ingin puasa Ramadan. Udah. Di kapanpun itu. Entah isya, entah maghrib, entah kapan gitu kan. Yang penting ada niatan besok ingin puasa Ramadan. Dan niat itu letaknya bukan di mana? Di lisan, tetapi di hati. Bukan lisan, nawaitu shauma ghadin, dan nawaitu shauma ghadin. Terus liadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Pertanyaan saya, boleh nggak pakai lafaz ini? Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan dilafatkan. Nah kalau orang Arab kan terserah saja dia niat menggunakan bahasa dia kan gitu, ya kan? Saya niat puasa besok pada bulan Ramadan begini-begini, ya kan? Kalau artinya kan begitu. Tetapi saya katakan lagi, niat itu bukan di lafaz, tetapi niat itu yang paling inti di mana? Di hati, bukan di lafaz. Kalau lafadznya melafatkan, tapi hatinya nggak niat, maka nggak terjadi niat. Lafadznya mengatakan, tapi hatinya nggak niat, misalkan begitu, maka nggak jadi. Contohnya, dia dipaksa. Lisannya ngomong iya, tapi hatinya enggak. Berarti niatnya nggak jadi. Kenapa? Satu, karena niat itu yang dilihat di mana? Di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya niat tadi harus ada azm, tekad yang bulat. Lah kalau orang dipaksa masa punya tekad? Nggak ada kan? Nggak ada, maka niatnya kurang pas atau kurang tepat. Nggak diterima. Nah, itu perkara yang keberapa? Perkara yang ketiga. Jadi perkara yang menjadikan niat puasa Ramadan kita sah apa tadi? Satu, punya azam. Kedua, dijelaskan, ditentukan. Yang ketiga harus ada dilakukan di malam hari. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh kita melakukan niatnya di pagi hari, boleh. Tahu-tahu nggak niat puasa sih nggak gitu kan. Pulang ke rumah masak apa dek? Nggak masak mas, disposo lah. Cukup, bisa itu. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Mentok waktu niat kapan? Subuh. Kalau misalkan kalau puasa sunnah enggak. Misalkan tahu-tahu jam 11 itu, mas belum makan. Tanya ada makanan enggak? Enggak ada. Niat puasa, sah puasanya.
Itu perbedaan puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa wajib tadi wajib diniatkan di mana? Di malam hari Ramadan tadi kan. Tapi kalau misalkan puasa sunnah boleh diniatkan di pagi hari. Enggak harus malam hari. Itu di antara perbedaannya. Kenapa? Karena dulu pernah Rasulullah SAW ketika bertanya hal indakum syai', datang ke rumah tanya kepada istrinya, hal indakum syai', apakah punya sesuatu dari makanan? Maka menjawab, la, enggak punya. Qala fa inni idan shaim. Kalau begitu saya puasa. Itu tanyanya ketika pagi, enggak tanya ketika malam. Berarti hadis ini, fi'lur Rasul ini, perkataan Rasul ini menjadi bukti bahwa bolehnya niat puasa sunnah walaupun di pagi hari. Selanjutnya, perkara yang terakhir yang mana yang akan menjadikan puasa atau niat kita menjadi niat yang sempurna yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah tajdidun niyyah li kulli lailatin min Ramadan. Memperbaharui niat di setiap malam Ramadan. Jadi syaratnya keberapa? Yang keempat ya. Untuk menjadikan puasa kita menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan niat tersebut dalam setiap malam bulan Ramadan. Ini yang diambil oleh jumhurul ulama. Mayoritas para ulama mengatakan wajib melakukannya setiap malam di bulan Ramadan. Walaupun ada nanti di antara para ulama, enggak banyak di antara mereka, yang mana mengatakan cukup satu niat untuk satu bulan. Ada di antara para ulama mengatakan begitu. Ya, ada. Jadi misalkan ini kan malam ini malam besok puasa gitu kan. Saya niat di sini. Saya niat puasa puasa Ramadan selama 1 bulan. Ketika saya sudah niat di hari pertama ini, maka biasanya nggak perlu niat lagi. Itu ada di antara para ulama mengatakan begitu. Tetapi kalau lihat kebanyakan para ulama, mereka semua mengatakan tetap niat tadi wajib diperbarui setiap malamnya. Jadi kalau setiap malam niat, besok niat lagi, besok niat lagi. Itu biar menjadi niat yang sempurna, yang memang menjadikan niat kita niat puasa yang memang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 perkara yang mana menjadikan niat puasa Ramadan kita menjadi niat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara apa tadi? Di antara perkara yang akan menjadikan niat puasa kita menjadi niat yang benar. Kalau nggak ada azm, nggak ada ta'yin, penentuan tadi, terus nggak ada dilakukannya ketika di malam, maka niat-niat kita niat-niat yang kurang sempurna dan bahkan bisa menjadikan tidak diterima. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang harus kita ketahui. Perkara yang terakhir yang akan kita bahas ialah berkenaan dengan rukun puasa. Apa rukun puasa? Jadi tadi syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa. Sekarang kita mempelajari rukun. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun dan syarat itu memiliki perbedaan. Rukun dan syarat itu memiliki perbedaan. Apakah perbedaan tersebut? Yang punya jawaban, monggo. Kayaknya saya sering mengatakan ini, untuk santri kita ini, saya sering mengulang-ulang ini. Perbedaan al-farqu baina asy-syart wa rukun. Perbedaan antara syarat dan rukun. Yang mau jawab monggo. Yang mau jawab? Santri
Afatul ilmi an-nisyan. Kehancuran ilmu itu dikarenakan lupa. Dulu hafal, dulu. Lupalah itulah yang menghancurkan ilmu. Kalau hanya dulu mah ya banyak dulu gitu ya. Afatul ilmi an-nisyan. Jadi yang menghancurkan ilmu itu adalah lupa. Maka kalau bisa jangan lupa. Biar nanti ilmunya enggak hancur. Istilahnya begitu. Di antara perbedaan syarat ataupun rukun, kalau syarat itu biasanya berkenaan dengan sesuatu yang bukan di dalam perkara tersebut. Syarat itu ya. Syarat itu bukan berkenaan dengan sesuatu yang ada di dalam perkara tersebut. Itu syarat. Jadi syarat itu wajib dilakukan kapan? Sebelum melakukan perkara. Jadi syarat itu memang di luar dari perkara gitu. Itu syarat. Misalkan sholat, syaratnya apa? Syaratnya tadi puasa, syaratnya apa? Muslim. Ya kan? Iya. Maka muslim dulu, dan muslim ini di luar dari puasa. Bisa dipahami? Kenapa? Karena orang nggak muslim pun juga bisa puasa. Walaupun puasa dikatakan puasa yang nggak benar gitu kan, tapi juga dikatakan puasa. Maka kalau syarat itu memang dia di luar perkara. Tetapi kalau rukun itu di dalam perkara. Kalau rukun dalam perkara. Contohnya, syarat puasa apa tadi? Muslim, baligh, apalagi tadi? Akal, sehat, apalagi tadi? Itu semua kan gak berkenaan dengan puasanya kan? Dia di luar dari puasa. Tetapi kalau rukun itu ada di dalam puasa. Dan rukun puasa itu hanya ada 2. Rukun puasa itu hanya ada 2. Rukun puasa hanya ada 2. Kalau kita melihat pengertian puasa secara istilah, maka kita sudah tahu rukunnya sejatinya. Jadi di dalam rukun tadi, di dalam pengertian secara istilah, itu sudah ada rukun. Adapun rukun yang pertama ialah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ilal maghrib. Menjaga dari segala yang membatalkan puasa dari datangnya fajar sampai tenggelam matahari. Itu yang pertama. Jadi menjaga muftirat tadi, menjaga yang membatalkan puasa, itu dilakukan ketika puasa, bukan di luarnya gitu ya. Bukan di luarnya, tapi ketika puasanya. Kalau di luar puasanya enggak jadi. Wong ini rukun. Rukun itu ada di dalam perkara. Maka yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang pertama. Adapun yang kedua ialah setelah itu baru ada yang namanya niat tadi. Jadi antara rukun puasa itu menjaga dari segala yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sampai datangnya matahari. Dan perkara yang kedua itu niat. Walaupun nanti di antara para ulama mengatakan niat itu ada yang memasukkan sebagai rukun, ada yang memasukkan sebagai syarat, ada. Jadi dalam para ulama itu ada yang mengatakan kayak Imam Syafi'i mengatakan niat itu syarat, rukun. Niat itu rukun. Tetapi Imam Ahmad itu mengatakan niat itu apa? Syarat. Bukan rukun. Berarti kalau syarat itu di luar sholatnya. Tapi kalau rukun di dalam sholatnya. Tapi ini khilaf lafzi, ya, khilaf yang enggak ada ininya lah bahasanya begitu. Intinya kedua-duanya tetap mewajibkan niat. Intinya begitu.
Cuma hanya khilaf ya, perbedaan yang ini aja lah. Mafi inilah, mafi enggak pengaruh gitu. Enggak ada pengaruhnya. Perbedaannya enggak ada pengaruh. Kenapa? Karena kedua-duanya tetap mewajibkan niat. Baik itu menjadi syarat ataupun menjadi rukun. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara-perkara yang mana kita bisa bahas pada malam hari ini, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas kembali tentang bagaimanakah di antara sunnah-sunnah puasa dan di antara pembatal puasa. Yang mana kalau kita tahu sunnah-sunnahnya, nantinya kita semua kalau melakukan sunnah tersebut menambahkan pahala ke dalam diri kita. Dan kalau kita tahu pembatal puasa, maka kita semua akan berhati-hati untuk menjadikan puasa kita puasa yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.